FWD Podcast Blok-Blokan, bebaskan langkah bicarakan perlindungan bareng FWD Insurance. Blok-blokan aja! Hai passionate people, selamat datang di podcast MDRT, Million Dollar Roundtable FWD Insurance. Sebuah ruang ngobrol yang membahas bukan hanya how to succeed, tetapi juga how to sustain. Di FWD Insurance, kami percaya bahwa asuransi bukan sekedar produk, tetapi lebih dalam bagaimana mengubah cara pandang orang terhadap asuransi dengan lebih relevan, lebih bermakna, hingga dapat dengan tepat merayakan hidup. Karena FWD mengajak Anda untuk celebrate living. Langsung saja kita masuk ke podcast MDRT dan tema kita hari ini adalah konsistensi before motivation. Karena dalam perjalanan panjang menuju MDRT, motivasi bisa naik turun. Tapi konsistensi adalah sebuah keputusan yang kita buat setiap hari. Dan hari ini kita tidak belajar dari teori, tetapi dari mereka yang sudah menjalani prosesnya. Dan telah hadir bersama kita para praktisi MDRT FWD yang bukan hanya konsisten dalam pencapaian, tetapi juga dalam menjaga nilai hidupnya. Oke, yang pertama Bapak Dedi Setio. Luar biasa Pak Dedi. Dengan pencapaian 13 kali MDRT, 9 kali COT atau Court of the Table, dan 3 kali TOT. Top of the table, luar biasa ya. Luar biasa. Dengan produksi miliaran dan dikenal sebagai sosok yang disiplin dalam menjaga ritme dan kualitas kinerjanya. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan dulu buat Pak Dedi. Ada juga selanjutnya nih narasumber kita Ibu Mentari Winarni. Halo. Oke Ibu, terima kasih untuk kehadirannya. Dengan pencapaian 7 kali MDRT, betul ya Bu? Betul. Dengan 1 kali Court of the Table. Iya. Nah, Ibu Mentari ini membuktikan bahwa ya pertumbuhan yang stabil, yang konsisten adalah kekuatan besar untuk bisnis jangka panjang. Setuju ya Bu? Setuju banget. Luar biasa. Dan ada juga Ibu Kathleen. Halo. Ibu Kathleen ini konsistensinya yang tenang banget, rapi gitu ya, dan berpegang kuat pada proses. Sehingga bahwa Ibu Kathleen sampai dengan hari ini sudah mencapai 5 kali MDRT. Luar biasa ya. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir. Kita mau banyak cerita hari ini. Kita mau menginspirasi banyak orang di luar sana bahwa menjadi seperti Pak Dedi, Bu Mentari, dan Ibu Kathleen itu hanya dibutuhkan komitmen untuk tetap konsisten. Setuju ya Ibu, Bapak? Setuju. Oke, Setuju. ya. Oke, Bapak Ibu, kita mulai ke pertanyaan ya. Nah, di pertanyaan pertama ini saya tuh pengen ngajak Bapak Ibu tuh mundur nih ya, mundur ke beberapa puluh tahun yang lalu sebelum Bapak Ibu tuh ada di titik sekarang gitu. Nah, sebenarnya beberapa puluh tahun yang lalu tuh Bapak Ibu ini siapa sih sebenarnya begitu? Pak Dedi dulu deh. Terima kasih Bu Eva. Kalau saya sih sebenarnya orang yang biasa-biasa saja ya, karena teman-teman juga sama seperti saya, ya kan, makan nasi ya, nggak ada yang nggak makan nasi kan. Nah, jadi saya ini sebenarnya awalnya adalah seorang anak yatim yang di kehidupan saya itu mengalami goncangan hidup yang sangat besar. Dikarenakan pada saat saya masih berusia 7 tahun, ayah saya meninggal dunia. Dan akhirnya ibu saya harus menanggung utang yang besar untuk membayar utang kepada orang lain dan juga harus menghidupi anak-anaknya. Jadi pada saat saya berkembang menjadi seorang yang lebih dewasa, saya belajar dari pengalaman tersebut bahwa ternyata hidup itu tidak mudah, hidup penuh perjuangan, dan harus ada perencanaan di dalam kehidupan saya. Oleh karena itu, pada saat saya mengecap pendidikan, dan setelah lulus, saya mencoba berbagai macam pekerjaan, yaitu mengajar sebagai asisten dosen, dan juga saya bekerja sebagai agen properti, dan terakhir saya mencoba menjadi pedagang. Dan pada saat itu
ada seorang teman saya yang menawarkan sebuah produk asuransi yang akhirnya saya ikut gabung di dalam perusahaan tersebut menjadi nasabah, dan setelah berjalan beberapa waktu mengingatkan saya mengenai visi dan misi saya di dalam hidup saya, yaitu jangan sampai ada orang lain yang merasakan pengalaman hidup saya waktu saya kecil. Oleh karena itu, saya akhirnya bergabung menjadi agen asuransi di perusahaan ini. Terima kasih. Wow, luar biasa Pak ini. Pelajaran hidupnya dalam banget ya Pak, dan Dahsyat ya. betul, dengan visi juga jangan sampai orang merasakan seperti yang Bapak alami. Akhirnya Bapak mengambil keputusan ya berjoin gitu ya di asuransi. Lalu ya nanti kita panjang ceritanya, intinya sampai dengan di titik ini gitu ya, tapi nanti ya Pak. Oke, Siap. kita ke Ibu Mentari. Bu Mentari, yuk kita flashback ke belakang ya, berpuluh-puluh tahun yang lalu. Siapakah seorang Mentari Winarni ini? Kalau kita atret ya, 25 tahun yang lalu. Wah. Saya berbeda dengan Dedi ya. Dedi Aha. ini kan tadi wise banget ya, dan pengalamannya tuh sangat menyentuh. Kalau saya tuh mungkin agak memalukan ya Mbak. Apa itu? Saya ini ibu rumah tangga biasa. Mm-mm. Pekerjaan saya sehari-hari itu cuma nganter anak sekolah. Mm-mm. Nah pada saat duduk-duduk Mm-mm. nungguin anak saya sekolah di TK, Mm-mm. itu diajakin lah sama teman saya. Oke. Dan kemudian saya cuma berpikir gini, lumayan juga lah ya buat beli bakso gitu loh. Oke. Jadi awalnya cuman itu aja sih Mbak, Mhm. yang akhirnya saya nyemplung menjadi agen asuransi. Oke, berawal dari seorang ibu biasa ditawarin gitu ya, tadinya cuma nganterin anak dan segala macam gitu ya. Berarti pada saat itu ya join aja dulu gitu ya Bu? Iya, saya katanya waktu itu kan ketemu sama branch manajernya kan. Saat itu saya jadi ketua panitia untuk perayaan Kartini di sekolah anak saya. Dan kemudian kan minta promosi, minta sponsor nih. Nah datanglah ke perusahaan ini. Nah ketemu sama ibu branch manajernya, terus dia bilang, setelah tentunya kasih sponsor ya. Terus dia bilang, Mentari coba aja katanya ya, iseng-iseng berhadiah. Nah menurut saya benar juga ya, iseng-iseng berhadiah gitu loh. Hadiahnya waktu saya ditanya, kemudian pengen dapatnya tuh berapa sih salary-nya? Saya cuma bilang waktu itu 1 juta aja lah cukup gitu. Zaman Karena kan itu 1 ya. juta buat beli bakso ya pada saat tahun 2000 itu mungkin bisa dapat segerobak. Ya, betul, luar biasa. Terima kasih Ibu Mentari ya. Jadi kita jadi tahu nih siapa sih Bu Mentari 25 tahun yang lalu sebelum join jadi agen ya Bu. Terima kasih Bu Mentari. Sama-sama. Ya, sekarang Ibu Mentari, Ibu Kathleen Kathleen. ya. Bu Kathleen boleh dong balik ke puluh-puluh tahun yang lalu. Tadi kalau Ibu Mentari 25 tahun, saya 26 tahun yang lalu. Wih. Keren. Beda tipis. Beda tipis 26 tahun. Iya. Siapakah Ibu Kathleen 26 tahun yang lalu? Saya sebelumnya bekerja di sebuah perusahaan. Oh, oke. Tapi kemudian karena punya anak ya, yang keempat gitu, nah saya berhenti kerja. Nah kemudian satu hari anak saya sakit itu, dan kita kan juga pernah ditawarkan sama kakak ipar saya pada waktu itu di daerah Banjarmasin gitu ya kan. Nah ketika saya mengklaim untuk anak saya yang masuk rumah sakit itu, ternyata tanpa melalui agent pun oke gitu loh, klaimnya tuh oke banget gitu ya kan. Nah kemudian suami saya bilang, udah kamu coba aja jadi agen asuransi daripada di rumah kan. Nah ini, terus saya bilang nggak mau agen asuransi kayaknya udah banyak gitu yang jadi agen asuransi gitu ya, saya nggak mau gitu loh. Nah jadi sempat selama 2 tahun saya nggak mau jadi agen asuransi. Nah tapi tiba-tiba teman saya anaknya jatuh dan kakinya patah. Nah kemudian dia menanyakan kepada saya, maksudnya kan saya pernah cerita gitu loh, pengalaman saya kan pernah mengklaim asuransi itu. Saya bilang nanti saya coba kenalkan kamu karena ada teman saya yang kerja di asuransi, saya bilang begitu. Nah kemudian ya udah, niat saya sebenarnya saya ingin memperkenalkan teman saya itu ke Asuransi, ke agen asuransi. dari agen asuransi itu ke teman saya yang Ya. tadi menanyakan hal itu. Nah kemudian saya iseng, saya nanya, kayaknya kira-kira emang kalau jadi agen asuransi itu dapatnya apa sih gitu ya kan? Oke. Iya. Nah terus dia bilang,
oh kamu kalau jualan misalnya cuma pada waktu itu ya, 1 bulan cuma 2 orang, kamu dapat allowance gitu loh. Terus dia, emang allowance-nya berapa? Dia sebutkan nilainya. Saya pikir-pikir, lumayan juga allowance-nya gitu ya. Jadi saya bilang cuma 1 bulan cuma jualan 2 case aja. Oke. Iya katanya. Oh yaudah kalau gitu, ya udah saya mau coba jadi agent akhirnya. Oke. Akhirnya saya menawarkan diri sendiri untuk menjadi agent. Wah, ini jarang Gitu. terjadi loh ya, menawarkan Iya. diri. Luar biasa, terima kasih Bu Kathleen. Jadi ini latar belakangnya beda-beda ya. Pak Dedi dari pembelajaran hidup gitu ya. Ya. Terus komit ya untuk merubah kondisi kehidupan dan juga orang lain. Ibu Mentari dari ibu rumah tangga yang nganterin anak gitu ya. Terus punya motivasi beli bakso tadinya. Iya, gitu beli ya. bakso aja. Sedangkan Ibu Kathleen ya dari seorang pekerja lalu memutuskan ibu rumah tangga, punya asuransi, ngerasa klaimnya oke ya. Terus ada yang tanya, terinspirasi juga jadi agen ya. Luar biasa. Betul. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, saya mau lanjut ya ke pertanyaan yang kedua. Tapi masih ngajak Bapak Ibu mundur lagi gitu ya. Nah ini kan perjalanan udah berpuluh-puluh tahun ya. Dan perjalanannya yang panjang ini nggak mungkin tiba-tiba jadi aja gitu ya. Nah sepanjang karir gitu ya Bapak Ibu di profesi ini sebagai agen asuransi, mana sih yang lebih berperan paling penting gitu ya? Motivasi atau konsistensi? Saya mulai dari Ibu Kathleen dulu. Oke. Kalau menurut saya sih konsistensi ya. Konsistensi. Iya, karena motivasi itu kan seperti mood. Kalau mood itu kan ada kadang-kadang naik, kadang-kadang turun ya. Jadi menurut saya pribadi konsistensi. Konsistensi. Kalau Pak Dedi? Wah. Setuju? Konsistensi juga. Oke, kenapa Pak? Karena konsistensi itu adalah sebuah komitmen ya. Dan pada saat komitmen itu dipilih itu berhubungan dengan aktivitas. Dan motivasi itu adalah wujud dari diri kita untuk melakukan aktivitas. Jadi korelasinya itu berhubungan, tujuannya adalah konsistensi. Jadi tetap konsistensi Yes. ya. Apa yang dijalanin terus menerus gitu ya. Bagaimana dengan Ibu Mentari? Waktu awalnya sih saya memang motivasi dulu ya. Kita harus punya motivasi dulu kan Yes, untuk betul. kemudian bergerak. Aha. Nah, tapi memang sebenarnya saya tuh konsistensi orangnya. Apa yang saya udah jalanin, saya akan jalaninnya itu dengan konsisten dan disiplin. Nah, dari situ baru kemudian kita bisa melangkah demi selangkah untuk ke step selanjutnya. Oke, luar biasa. Jadi bener banget, aku juga setuju sama Bapak Ibu ya. Jadi memang yang berperan tuh konsistensi ya. Kalau motivasi tuh kadang kita naik turun, bener gak sih? Tuh. Hari ini kayaknya terbakar gitu ya. Hmm. Besok tiba-tiba anjep, Iya, dingin gitu ya. dingin. Tapi kalau konsisten tuh kita udah kayak janji gitu ya. Janji sama diri sendiri. Terus akhirnya konsistensi bikin kita disiplin gitu ya. Dan sampailah Bapak Ibu di titik yang luar biasa di hari ini. Seorang 3 kali TOT, 1 kali COT dan 5 kali MDRT. Dengan 7 kali MDRT dan berapa Pak? 13 kali MDRT dan 9 kali COT. Aduh serem ya. Gitu. Baik, luar biasa. Sebenarnya ya. itu semua cuma catatan saja ya, semuanya sama. Kita. Semuanya sama Ada ya. agen yang sukses. Ya. Gitu. Semuanya sama karena akibat atau efek dari konsistensi. Setuju Betul. ya? Setuju Tepuk banget, tangan setuju. dong buat kita. Oke, ya, luar biasa. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini nih aku pengen satu-satu deh gitu ya, ke Pak Dedi dulu. Siap. Kita kan di FWD dia Pak, kita udah orange. Ya. Jadi Yang paling orange Mbak F. orange banget Iya, gitu ya. Oke. membara. FWD banget gitu ya. Baik. Pak Dedi, kita tuh kan di FWD tuh suka banget bicara soal people first dan sustainability gitu ya. Nah, menurut Pak Dedi gimana sih konsistensi itu justru jadi bentuk nyata dari value FWD tersebut gitu, Pak? Jadi konsistensi itu sebenarnya memang berhubungan dengan people first dan sustainability. Kenapa? Karena pada saat people first itu bagaimana itu adalah itikat baik kita bagaimana mengutamakan orang
untuk berbicara dan apa adanya, bukan ada apanya gitu. Jadi kita hadir pada saat nasabah membutuhkan, bukan pada saat kita menjual, setelah itu kita tidak memperdulikannya lagi. Nah, dan sustainability itu adalah bagaimana kita bertahan setiap waktu menjalani aktivitas tersebut. Oleh karena itu, people first dan sustainability itu memang benar-benar menjadikan kita adalah konsistensi. Karena dari dua hal tersebut itu yang membuat kita bertahan setiap waktu sehingga kita menjadi seorang yang konsisten. Luar biasa. Jadi sebenarnya konsistensi itu sebenarnya bentuk dari sebuah kepedulian ya Pak, yang nggak terjadi cuma sesaat gitu, enggak ya. Jadi Bapak konsisten mulai dari ketemu nasabah, mereka beli asuransi, mereka butuh klaim Bapak bantu gitu ya. Ada yang mau ditanya juga Bapak bantu juga, dan intinya selalu hadir gitu ya Pak, nggak cuma saat closingnya aja, tapi pada saat proses yang dia butuhkan di dalam asuransi itu Bapak selalu hadir gitu ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Dedi. Sama-sama. Baik, aku ke Bu Mentari ya. Oke. Bu Mentari kan aku nggak bilang banyak ya, tapi ada gitu. Orang kalau melakukan sesuatu tuh nunggu mood dulu gitu ya, nunggu memang semangatnya lagi tinggi dulu. Kalau nggak ya udah gitu. Nah, menurut Ibu kalau orang melakukan sesuatu nunggu moodnya itu resiko terbesarnya apa gitu, Bu? Kita ini kan maksudnya kalau dalam konteksnya kita sebagai agen asuransi ya. Kalau kita nunggu mood dulu itu bahaya. Kenapa? Karena begitu kita terjun itu sebenarnya kan kita melayani orang ya Mbak ya. Gimana kalau misalkan tahu-tahu ada orang butuh kita nggak mood. Terus ada orang perlu dibantu untuk klaim misalkan ya, kita nggak mood, terus kita nggak ngelayanin. Itu kan menjadi presiden yang nggak bagus ya. Nah, jadi sebaiknya sih sebenarnya kita memang harus komit. Begitu kita terjun, kita sebagai agen asuransi, ya tentunya kita harus konsisten ya dalam kita melayani nasabah, dan kemudian juga kita jangan abai lah dengan kebutuhan-kebutuhan nasabah kita. Gitu sih Mbak. Karena kalau misalkan mood aja itu tentunya akan bikin langkah kita akan tertunda. Ntar dulu gitu iya, ya Bu. jangan dong. Tapi kalau udah komit sama konsisten gitu ya, apapun kondisinya ya tetap jalan gitu ya. Betul. Luar biasa. Terima kasih ya Bu Mentari ya. Sama-sama. Tadi aku udah ke Pak Dedi, udah ke Bu Mentari, sekarang aku ke Bu Kathleen ya. Bu Kathleen kan tadi bilang sudah 26 tahun ya. Nah, setelah mencapai MDRT berkali-kali, apa sih yang berubah atau bagaimana Ibu memaknai sebuah konsistensi tadi itu, Bu, sampai dengan saat ini? Kalau dulu konsistensi itu kan mungkin cuma target angka aja ya. Nah, tapi setelah berkali-kali kita mencapai MDRT, maknanya itu berubah. Jadi konsistensi itu bukan soal bagaimana orang merasa aman karena kita ada. Jadi orang itu merasa aman kalau kita ada di saat mereka memerlukan kita. Jadi kita selalu ada untuk mereka, seperti itu. Nah, demikian juga dengan visinya FWD itu kan changing the way people feel about the insurance ya. Nah, itu menurut saya itu bagus banget ya, karena hal itu tidak bisa dicapai dengan kita cuma semangat sesaat. Ya kan? Tapi hal itu harus kita capai bukan karena orang itu percaya kita pinter ya, tapi mereka itu percaya dan merasa bahwa kita ini selalu ada untuk mereka setiap saat ketika mereka memerlukan kita. Jadi menurut saya itu kita menjual asuransi itu bukan hanya sekedar mengejar komisi, bukan hanya sekedar mencapai target kita, tapi yang terpenting adalah ketika mereka memerlukan kita, di situ kita ada. Itu sih menurut saya seperti Luar biasa itu. ya Bu, karena memang sudah umum gitu ya di masyarakat tuh suka kayak mandang asuransi tuh kayak udah jualan udah gitu ya. Tapi ketika kita mampu mengubah membawa konsistensi kita dalam sebagai profesi agen asuransi, ya pandangan orang juga jadi berubah ya, bahwa ternyata asuransi itu menenangkan ya gitu kan. Asuransi itu ternyata agen-agennya peduli gitu ya. Bahkan selalu hadir saat dibutuhkan begitu. Jadi memang benar-benar kehadiran kita tuh bikin rasa aman gitu ya Bu. Luar biasa. Jadi
sebuah komitmen banget ya Bu, konsisten terus gitu ya. Iya, betul. Baik, terima kasih ya Bu Kathleen. Sama-sama. Oke ya, Bapak Ibu ini dari tadi kan kita ngomongin soal konsistensi dan motivasi gitu ya. Oke, konsistensi tadi kita sudah bicara banyak gitu. Nah tadi kan kita sepakat ya kalau motivasi itu kan soal perasaan, betul ya? Soal rasa emosional yang kadang tuh naik turun gitu kan. Kayak roller coaster. Kayak roller coaster. Kadang bukan naik turun aja, ngegulung ya Bu gitu ya. Nah jadi sepanjang perjalanan Bapak Ibu nih, motivasi kan naik turun. Nah pernah gak sih ada di titik motivasi yang paling rendah gitu ya, sampai ya mungkin mau menyerah atau apa gitu ya. Nah pernah gak sih berada di titik seperti itu, dan itu kejadiannya kapan gitu ya, dan bagaimana Bapak Ibu tuh nyikapinnya sampai akhirnya jalan lagi dan sampai di titik sekarang gitu. Yes, aku mau mulai dari Bu Mentari. Waduh. Untuk jawab ini tuh sebenarnya gini, motivasi di titik terendah saya saat itu tuh seperti hampa gitu ya. Biasanya tuh saya tiap tahun kan cuman kejar trip-trip aja gitu. Ya udah pokoknya kalau udah trip itu seneng gitu ya. Sampailah kemudian di tahun ke-19 saya. Saat itu tripnya udah dapet. Terus kemudian muncul dalam diri saya tuh pertanyaan. Terus ngapain lagi? Gitu kan? Terus apakah udah cuman gini-gini aja gitu ya. Nah di saat itu saya lagi belanja Mbak di supermarket ya. Tahu-tahu ada telepon. Dari Dedi. Pak Dedinya kaget Dia ya. telepon Dari aku gitu iya, ya. dia bilang, Bu Men ini kan udah belasan tahun ya jadi agen asuransi kata dia gitu kan. Mungkin ini saatnya Bu Men untuk melayani industri kata dia gitu. Oh, saya juga berpikir waktu itu melayani kayak gimana ya. Nah, tapi buat saya itu justru sebenarnya adalah juga satu titik balik Mbak Eva. Jadi kalau biasanya kita hanya melayani nasabah aja, nah kemudian ketika kita terjun, Dedi itu ngajakin untuk join di komite MDRT kan. Nah, di situ tuh kita justru belajar hal-hal yang baru. Mulai lagi dari nol, mulai perjalanannya itu dari nol gitu ya. Jadi cuman sekedar waktu itu deh jadi apa tuh aku yang cuman copy paste gitu kan. Ya pokoknya sosial media yang ya cuman kayak gitu-gitu aja loh Mbak. Kayak bantuin orang kayak misalkan dia mau live saya cuman ngebantuin aja di belakang layar seperti itu ya. Nah tapi itu justru sebenarnya bikin semangat itu tumbuh lagi gitu. Jadi sempat ngerasa jenuh kayak aduh kalau trip kayaknya tiap tahun deh gitu. Terus ya apa maksudnya lagi ya, gitu ya. Udah kayak gini-gini aja. Gini-gini aja ya gitu ternyata. Kan. Jadi ketemu titik baliknya karena Pak Didi telepon lalu mengajak ke sebuah organisasi lah Bu ya, ketemu orang baru gitu. Nah pada saat itu kan saya baru MDRT itu 1 kali. Ya. Nah padahal saat itu saya cuma mikir gini, ya sudahlah yang penting udah ngincipin MDRT sekali gitu kan. Ternyata menjadi komite ya. Nah di situ berubah lah karena vibe-nya tuh benar-benar beda gitu loh. Kita ngelihat orang, wah dia gampang banget menjadi MDRT gitu kan. Jadi kayak terpacu gitu Mbak. Jadi membawa kita itu lebih bersemangat dan kemudian memang kita saling ini sih bagus banget sih vibe-nya ya Dad ya di situ ya. Banget. Jadi sebenarnya kalau tipsnya Ibu adalah ketika kita ada di titik terendah jangan sendirian ya Bu, justru cari orang untuk ngedapetin hal-hal baru gitu ya. Oke, luar biasa Bu Mentari, terima kasih Bu. Kita sekarang lanjut ke Pak Dedi. Nah tadi karena udah ya kan Udah disebut soalnya ya, langsung ke Pak Dedi. Gimana Pak Dedi? Kapan sih masa sih seorang Pak Dedi Setio pernah ada di titik paling bawah gitu, penasaran. Coba cerita dong Pak. Sebenarnya kalau mau dibilang titik saya yang paling rendah itu sebenarnya justru kalau Bu Mentari itu kan sudah mencapai posisi yang luar biasa. Kayak jenuh gitu ya. Kalau saya sendiri itu sebenarnya itu justru pada saat di awal karir saya sebagai agen asuransi. Jadi pada saat itu, pada saat saya ingin menjadi agen asuransi, jujur saja saya itu benar-benar belum totalitas untuk menjalankannya. Jadi hanya menjalankan sebagai
sampingan. Nah, tapi ternyata di dalam perjalanan itu ada sebuah panggilan. Nah, jadi pada saat kita semua kan kalau sering melakukan aktivitas berdoa ya, dan pada saat itu saya mendapatkan suatu ilham bahwa disinilah ladang kamu gitu. Nah, saya sebagai orang yang mendapatkan hal tersebut, saya mencoba mencari konfirmasi gitu kan. Oke, kalau saya coba prospek dan ternyata saya coba prospek 3 orang dan pada saat 3 orang itu ternyata masuk, oke, saya akan totalitas di bidang asuransi, menjadi agen asuransi. Dan ternyata terbukti di hari tersebut saya prospek 3 orang dan 3 orang itu closing semua. Satu closing keluarga, satunya lagi pribadi, satu lagi keluarga. Dan setelah itu aku totalitas. Nah, tapi setelah itu, setelah saya mengatakan ya pada totalitas tersebut, akhirnya saya hampir prospek hampir 100 orang dan tidak ada yang closing sama sekali. Nah, jadi pada saat saya memutuskan untuk saya totalitas, saya prospek sesudah itu, ternyata hampir 100 orang tidak ada yang ambil. Ujiannya berat ya. Iya, betul sekali. Okay. Iya, saya sampai sempat memikirkan, seharusnya saya konfirmasinya minta 30 orang. Jadinya barusan totalitas, tapi ternyatanya terjadilah seperti itu. Dan akhirnya setelah itu, kondisi tersebut yang membuat saya berada di titik paling rendah dalam hidup saya, bahwa apakah setelah saya mengatakan ya kepada totalitas tersebut, justru percobaan datangnya lebih besar lagi. Dan akhirnya saya memutuskan bahwa saya mengambil suatu pemikiran yang positif, bahwa pada saat saya bertemu dengan orang lain, adalah berita baik yang saya beritakan. Dan pada saat tersebut, saya tidak perlu untuk memutuskan atau mencari apakah saya berhasil menjual atau tidak, bagi saya adalah bagaimana saya menyebarkan benih di lahan gitu, dan suatu saat benih itu akan tumbuh dan saya akan menjadi seorang yang memanen dari usaha saya. Jadi hal tersebut akhirnya yang membuat saya bisa berjalan sampai sekarang ini. Luar biasa Pak Edi. Tadi sempat melakukan perjanjian kepada alam semesta ya Pak? Iya, pada saat saya memutuskan untuk totalitas gitu. Iya, sebuah perjanjian nih, kalau 3 closing ya Total. lanjut nih gitu ya. Totalitas. Oke. Kayaknya tadi kata alam semesta gini, kebanyakan deh 100 gitu ya. Ada yang closing. Oke. Enggak apa-apa Pak, tapi luar biasa ya Pak. Jadi melihat peluang itu ya memang enggak serta-merta terjadi ya Pak. Betul. Memang butuh strategi yang dilakukan gitu ya. Luar biasa. Terima kasih ya Pak Dedi ya. Sama-sama. Ibu Kathleen, Ibu, kapan sih terjadinya tuh titik terendah, motivasi drop? Udahlah, nggak usah lah jadi agen-agen apa itu gitu ya. Tapi bohong ya, maksudnya nggak mungkin itu diterusin karena buktinya Bu Menteri ada di sini sekarang. Bu Cerita Kathleen. dong. Ibu Kathleen. Ibu Kathleen ada di sini sekarang tuh sampai belibet. Cerita dong Bu. Kalau saya sih nggak merasa bahwa saya punya titik terendah banget ya. Saya sih nggak merasa seperti itu. Oke. Gitu loh ya, karena ketika saya memutuskan untuk menjadi seorang agent, saya kan harus komitmen dengan apa yang saya harus full heart ya, harus oke. benar-benar ya kan menjalankannya dengan serius gitu loh, bukan cuma asal-asal aja seperti itu ya kan. Nah, tapi mungkin yang saya pernah sampai vakum itu karena waktu itu kan saya sakit gitu kan. Nah, jadi karena saya sakit itu, jadi saya kan harus mengistirahatkan diri saya dulu sementara. Ya kan, saya mungkin fokus dulu dengan pengobatan diri saya, ya tapi jiwa agent itu tetap ada gitu ya kan, Tetap menyala. tetap menyala gitu, iya. Oke. Jadi walaupun sakit-sakit tetap melayani nasabah, tetap mau prospek nasabah, ada peluang tetap ngomong gitu ya Luar kan. biasa. Iya, jadi sebenarnya ketika kita sakit dan kita mau melakukan hal itu sebenarnya obat untuk kita menurut saya. Oke. Karena kita tetap semangat ya kan. Jadi wah, passion itu tetap ada gitu loh. Jadi itu merupakan saya bilang obat untuk diri saya seperti itu. Jadi dan saya merasa bahwa justru ketika saya sakit itu lebih
menguatkan diri saya bahwa asuransi itu sebenarnya penting banget. Penting bagi orang-orang yang sangat memerlukan pada saat itu. Dan itu justru ngebooster ibu pengen orang-orang yang ibu kenal apa semacam ya wajib punya asuransi gitu Betul, ya. betul. Oke. Jadi itu kan yang membuat saya makin semangat Mhm. dan orang-orang itu harus tahu nih bahwa Hmm. asuransi itu sangat penting. Oke. Seperti itu. Jadi tangan kiri boleh diinfus, tangan Iya, tangan kanan tetap telepon. bisa Gini-gini. Oke. Tetap ya tangan Tetap kanan ilustrasi aja, produk iya. follow up gitu Iya. ya. Kayaknya pernah deh satu kali ya telepon Mbak Eva. Aku gini. Bu, ibu di mana? Di rumah sakit. Iya. Oh, luar biasa Iya. ya. Itu kejadian menurut saya sih ya nggak mungkin lupa juga gitu ya. Mhm. Jadi waktu di rumah sakit gitu, Mhm. nah ada nasabah saya Mhm. itu telepon gitu Oke. kan, mau minta bikinkan ilustrasi. Hmm. Saya dengan semangatnya, oke, saya akan bikinkan. Padahal lagi di rumah sakit, tapi nggak peduli. Jangan-jangan waktu visit dokter ketunda karena ibu nanti ya. Dok. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Kathleen ya, luar biasa ini ya. 3 orang yang sangat menginspirasi, pernah ada di titik rendahnya gitu ya, Ibu Kathleen dengan kondisi sakitnya, tapi tetap suportif gitu ya sama komitmennya gitu ya, sampai tetap kontak sama nasabah dan segala macam. Pak Dedi percaya bahwa alam semesta akan kembali gitu ya, luar biasa ya. Jadinya closing banyak, meskipun nggak sekaligus 100 ya Pak. Iya. Gitu. Oke, tapi terus menerus luar biasa. Oke, Pak Dedi. Ini pertanyaan khusus buat Pak Dedi nih. Yes. Kita di Indonesia tuh kan penduduknya banyak banget ya Pak, hampir 300 juta gitu. Nah, tapi kalau dilihat dari persentase kepemilikan asuransi, aduh dikit banget gitu ya. Nah, gimana nih Pak Dedi ngelihat kondisi ini? Benar sekali, memang penduduk Indonesia hampir 300 juta. Tapi memang berdasarkan statistik bahwa kepemilikan asuransi itu sangat rendah. Kenapa? Karena di Indonesia, penduduk Indonesia melihat bahwa asuransi itu adalah pelengkap dari hidup, ya kan? Nah, sedangkan sebenarnya asuransi itu adalah kebutuhan pokok. Oke. Nah, pada saat dahulu orang berpikir bahwa asuransi itu hanya pelengkap aja, ya kan? Tetapi berjalan waktu demi waktu, ternyata asuransi itu adalah salah satu yang terpenting bagi mereka yang berharap masa depannya terjamin. Nah, oleh karena itu dibutuhkanlah edukasi, bukan dari pemerintah, tetapi bukan juga dari agen, ya, tetapi teman-teman semua sebagai warga negara Indonesia saling bahu-membahu memberitakan kabar baik bahwa asuransi diperlukan dan diharuskan. Oleh karena itu, pemerintah sudah membantu melalui BPJS, tapi BPJS tidaklah cukup. Oleh karena itu, butuhlah asuransi pribadi yang bisa menjamin setiap warga negara mendapatkan terjaminnya mengenai Fasilitas pensiun, kesehatan. ya kan ya, dan juga dana hari tua, dan juga pendidikan buat anak-anaknya, dan juga warisan yang ditinggalkan pada saat seseorang harus meninggalkan di dunia ini. Jadi oleh karena itu ya, untuk supaya ya orang membeli asuransi, ya kita harus menjadi agen yang profesional. Yes, betul. Karena kita berada di garda depan untuk bisa memberitakan bahwa asuransi harus punya dan dibayar. Oke. Nah, karena banyak orang melihat bahwa asuransi apakah dibayar, ya kan ya. Nah, itu omongan banyak orang. Tetapi kita buktikan dengan semua data yang diberikan bahwa asuransi itu pasti dibayar jika sesuai dengan apa yang dikatakan pada saat mengambil polis tersebut. Dan selain itu, ya kan, pada saat kita sebagai agen asuransi ya ingin memberitakan kabar tersebut, ya kita harus tahu bahwa tidak hanya diperlukan sekali 2 kali saja untuk datang. Butuhnya konsistensi, butuhnya aktivitas edukasi yang terus-menerus sehingga akhirnya semua warga negara Indonesia itu bisa mengerti bahwa
asuransi adalah salah satu kebutuhan premier yang harus dimiliki untuk mereka dan juga keluarga mereka. Oke. Sekian. Terima kasih Pak Deddy. Jadi memang benar ya, butuh banget agen-agen yang profesional, yang mampu kasih edukasi gitu ya. Dan memang benar kok edukasinya nggak cuma sekali gitu ya. Betul. Karena emang segala sesuatu perlu diulang, pelan-pelan diulang terus sampai benar-benar paham dan sampai ketemu tuh sama kepercayaan dari nasabah gitu ya Pak Deddy ya. Baik ya, kita doakan ya Pak, dari 300 juta orang hampir gitu ya penduduk di Indonesia ya, setidaknya kita seperti negara-negara tetangga lah gitu ya, setidaknya 50%-nya gitu ya. Amin. Sadar akan Iya. asuransi dan memilih asuransi sebagai sebuah kebutuhan. Betul. Kita doakan bersama Iya. ya Pak. Dan Oke. semua agen pasti seneng kalau nasabahnya banyak ya. Betul. Oke. Bu Mentari, ngomongin angka nih, angka MDRT. Kita kan semua komit nih, tiap tahun kita mau capai MDRT gitu ya. Nah, tapi kayak kita tahu setiap tahun tuh angka MDRT naik ya, targetnya naik. Kayaknya tahun ini 10-15% begitu Iya, ya Bu? 15%. 15% dari angka tahun lalu. Nah, bagaimana Ibu melihat kondisi ini Bu? Melihat kondisi ini gini Mbak, angka MDRT itu memang setiap tahunnya pasti akan naik. Kecuali pada saat COVID ya Diet ya. Pada Betul. saat itu kan kita pernah turun gitu ya. Karena kondisinya memang perekonomian tuh merosot gitu loh. Nah, tahun ini naiknya itu emang kalau aku mikirnya sih memang rada nggak kira-kira gitu. Naiknya 100 juta gitu ya. Betul. Nah, ini sebenarnya kalau mau kita sikapi bisa dua macam ya. Kita juga sebenarnya ini adalah tantangan. Bagaimana kita harus mencapai angka itu. Tapi di samping itu juga sebenarnya kita ada rasa kegembiraan juga Mbak. Karena ketika kita mencapai itu ya otomatis akan lebih banyak lagi orang yang akan terbantu kan. Betul Seperti banget. tadi MDRT bukan hanya sekedar angka. Ketika kita mencapai itu artinya kita sudah membantu lebih banyak orang lagi. Oke. Dan kalau misalkan ngomongin soal kenaikan ini gimana? Kadang kan gitu ya. Saya pun kayak pertama lihat tuh waduh gimana ini gitu kan. Ketika ketemu dengan banyak orang juga ada yang seneng gitu kan. Terus ada yang waduh nanti tahun depan berapa lagi nih gitu ya. Nah Mbak kalau kita lihat memang sebenarnya angka MDRT di Indonesia ini masih cukup rendah. Kalau dibandingkan di Asia Tenggara, bener nggak ada di? Betul. Ya, itu ada yang di luar negeri angka MDRT standarnya itu ada yang lebih dari 2 miliar. Wow. Nah jadi yang di bawah 1 miliar tuh Tinggi hanya banget kita Indonesia dengan Vietnam gitu. Nah kenapa kita kayak misalkan bagaimana ini menyikapi angka MDRT yang terus naik? Sebenarnya balik lagi ke pikiran kita sih Mbak. Kalau aku inget ya zaman waktu masih beberapa tahun yang lalu kita tuh kalau misalkan trip targetnya itu kan poin, bukan FYP. Dan kemudian beralih sekarang trip menjadi FYP. Nyampe trip nggak kita? Tetap nyampe. Karena balik lagi ke pola pikir kita kan. Ketika kita melihat kayak misalkan angka MDRT itu, MDRT adalah semacam kompas untuk kita agar kita sampai ke situ. Maka kita akan terus dituntun untuk sampai ke tujuan kita. Oke. Gitu. Jadi balik lagi ke pola pikir kita, jangan kita membuat pikiran kita jadi negatif ya. Toh ini bukan keputusan kita. Kita mau nangis kejer-kejer nggak mau angka segitu. Ya terus aja, gimana ya. ya kan? Nah, jadi kita harus tetap konsisten untuk optimis. Oke. Jadi tetap ya Bu, kenaikan target justru itu adalah peluang buat kita semakin banyak mengedukasi orang. Betul. Gitu ya, peluang Membantu untuk banyak orang lagi. Yes, betul sekali Ibu. Jadi memang tergantung pola pikir ya Bu. Iya. Aku keren banget loh dengar tadi Ibu bilang jadi MDRT itu jadiin kompas. Kompasnya Oke. kita. Yes. Iya. Dan dibawa kemana-mana gitu ya Bu. Nempel badan Nempel. kita. Luar biasa ya. Udah ke stempel gitu ya Bu. Luar biasa, terima kasih ya Bu Mentari ya. Sama-sama. Baik, sekarang kita ke Bu Kathleen nih ya. Nah,
Bu, masih soal kenaikan-kenaikan. Ya, Pusing. pusing ya. Masih soal kenaikan-kenaikan. Pencapaian MDRT kan terus naik ya. Ada strategi khusus nggak nih? Naiknya tadi berapa Bu Mentari? 100 juta. Hampir 100 juta. 100 juta ya. Nah, ada strategi khusus. Buat dia nggak, Bu? cuma 1K sih. Diaminkan saja. Amin. Aminkan saja. Ya. Tadi kan Ibu Mentari udah ngomong ya. Kenaikan MDRT itu kan targetnya naik terus setiap tahun. Nah, waktu yang COVID aja kan turun. Dan itu kan adalah juga yang pertama kali saya mencapai MDRT. Yes. Karena puji Tuhan turun targetnya ya kan. Dan memang saya kan dulu tidak pernah terpikirkan untuk mencapai MDRT gitu ya. Yang paling penting kita punya jualan, dapat trip, senang gitu kan ya. Nah, tapi ketika sudah mencapai MDRT, nggak terasa sih sebenarnya ya. Kan saya hanya jualan ya, reselling lah ya. Reselling ke customer yang nasabah-nasabah yang lama. Nggak terasa kan itu pencapaian ke MDRT itu kan sudah ternyata cuma tinggal sedikit kan, seperti itu gitu loh. Dan itu yang membuat saya akhirnya kan semangat ya. Tadi kan Ibu Mentari juga bilang, aduh kayaknya capai 1 kali MDRT. Yang penting saya udah mencapai MDRT. Udah tahu lah ya gitu kan. Nah tapi pernah dengar lagi kan dari Pak Dedi gitu. Kalau kamu mencapai MDRT yang pertama kali, Pak Dedi lagi iya ya. Pak Dedi lagi ya kan. Kamu beruntung ya kan. Mencapai MDRT yang kedua kali, keberuntungan masih menghinggapi kamu ya kan. Tapi ketika kamu mencapai MDRT yang ketiga kali, kamu sudah menunjukkan bahwa kamu adalah seorang agen yang sejati. Nah, dan saya tuh termotivasi gitu kan ya. Dan kebetulan memang juga company kan memberikan satu satu tantangan untuk kita ketika kita mencapai MDRT ketiga kali itu kan ada satu apresiasi ya. Reward yang kita diberikan kepada kita. Dan menurut saya itu itu adalah membuat satu semangat untuk kita terus mencapai. Kalau kita sudah mencapai ke satu, yang kedua, yang ketiga kali kita nggak capai, aduh rasanya gimana gitu ya kan ya. Walaupun target MDRT itu naik terus, ya udah kita jangan melihat yang angkanya deh, ya kan. Tapi kita mindset kita, aduh saya harus nih. Artinya yang ketiga, saya die must do, ya kan. Die must do kan mesti mencapai nih. Apapun yang keadaannya gimana harus mencapai, karena kalau nggak sayang. Miss gitu ya. Nah jadi yang saya lakukan selama 5 tahun berturut-turut menjadi seorang MDRT itu ya saya tetap reselling, follow up ya kan. Ya pasti kan ke nasabah-nasabah yang lama ya. Kalau dapat referensi ya kita bersyukur ya kan. Walaupun referensi itu kadang-kadang nggak semuanya bisa berhasil. Ada referensi hanya coba-coba saja menelpon kita mungkin pengen membandingkan produk dari satu ke satu yang lain. Atau ada juga kan kadang-kadang ada agent dari perusahaan lain yang coba-coba menanyakan kepada kita gitu ya. Nah tapi saya tetap melakukan itu reselling ke nasabah yang lama sih. Karena menurut saya itu yang lebih mudah dilakukan. Seperti itu Mbak Eva. Terima kasih Ibu Kathleen. Balik ke Pak Dedi, ternyata beliau ini bekerja di belakang layar ya. Iya. Menyuntikkan Iya, kalimat-kalimat betul. gitu ya. Ayo kalau ke satu gitu cuma beruntung, kedua gini ya. Di push. Wes, tapi terbukti ya Bu. Baik, dan terima kasih juga ya Bu. Memang betul sekali di FWD khususnya di agensi memang mensupport sekali khususnya yang MDRT gitu ya. Enggak hanya di Indonesia tapi FWD secara global gitu ya. Memang fokus sekali dengan elite agent dan MDRT. Maka dari itu FWD sangat memberikan apresiasi yang luar biasa kepada agent-agentnya yang profesional dan memang komit gitu ya untuk mencapai level-level yang tinggi gitu ya. Makanya kayak yang Bu bilang tadi, kita ada MDRT konsekutif karena memang kita tahu bahwa capai MDRT itu nggak semudah yang dibayangkan ya. Ada perjuangan, ada tantangan yang berhasil teman-teman agent tuh taklukkan gitu ya, kayak luar biasa. Jadi balik lagi Bu Kathleen tetap dengan strateginya yang sering dilakukan selama ini yaitu reselling, upselling, referral gitu ya, referensi dan segala macam. Jadi tetap ya MDRT yang keenam.
Pak Dedi mohon Amin, bantuan kalau agak-agak Agak loyo. Iya. Kan kalau kita mau sukses harus bareng-bareng. Betul, harus support satu sama lain ya Betul. Pak. Jadi Pak Dedi harus pegang signalnya Bu Kathleen kalau udah mulai turun. Amin, Remote amin. deh. Iya. Tolong bekerja di belakang layar Pak. Siap. Remote-nya dong berarti Iya remote. gitu ya. Luar biasa ya. Baik, oke, Bapak Ibu ya, kalau di MDRT itu kan kita ada kenal yang namanya the whole person concept gitu ya, bagaimana menjadi manusia seutuhnya Yes. gitu kan. Nah, jadi dari the whole person concept itu ngelihat kalau profesi kita nih bukan cuma produksi gitu kan, ada keseimbangan yang harus dijaga di situ gitu. Nah, bagaimana Bapak Ibu gitu ya ngelihat pengaruh gitu ya dari the whole person concept ini. Jadi maksudnya tuh yang dari beberapa item yang ada di the whole person concept itu yang mana sih yang paling pengaruh ke Bapak Ibu gitu. Mungkin aku mulai dari Pak Dedi deh. Oke. Kalau bagi saya the whole person concept itu sangat mengubah kehidupan saya. Karena pada saat saya belum mengenal the whole person concept, saya pencapaiannya hanya MDRT saja. Nah, pada saat saya mengikuti pertemuan MDRT tahunan, saya belajar konsep the whole person concept, yaitu bagaimana kita menyetarakan semua aspek di dalam kehidupan kita. Waktu dulu, saya itu kalau prospek bisa pulang jam 1 pagi Oke. setiap hari. Bahkan Sabtu Minggu pun juga saya prospek. Bagaimana saya harus mencapai target saya. Tapi pada saat saya belajar the whole person concept, bagaimana mengubah cara bekerja saya, menjadikan waktunya waktu kantor, ya kan, Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 5 sore, tetapi meningkatkan kualitas dari pertemuan tersebut. Dan pada saat saya melakukan hal tersebut, saya bisa menyediakan waktu yang lainnya untuk keluarga saya dan juga untuk aktivitas hobi-hobi saya. Bagaimana itu korelasinya dengan celebrate living, yaitu bagaimana kita bisa mengubah ya hidup kita dari yang monoton menjadi yang asik. Nah, oleh karena itu saya lakukan itu ya. Akhirnya pada tahun tersebut saya mencapai quote of the table saya yang pertama. Luar biasa Pak Dedi ya. Itu tadi Pak Dedi ya Bu, ya bekerja gitu ya, tapi ya tetap ingat waktu dan segala macam. Lalu di tengah-tengah kesibukan, kelelahan dihabiskan dengan misalnya melakukan hobi dan segala macam gitu ya Pak Dedi ya. Ibu Mentari, bagaimana kalau dengan Ibu Mentari? Kalau saya tuh gini Mbak, dulu saya tuh kerja tuh kan tiap hari kerja gitu kan ya. Saya seneng ngotak-ngatik angka, bikin ilustrasi, bahkan saya sering diomelin. Karena badannya udah di rumah, saya tetap di depan komputer. Sampai suami saya bilang, sini nonton, dia suka nonton drakor. Saya enggak dulu. Kebalik ya. Kebalik. Sekarang Rajin. Nonton drakor. Rajin. Nah, kemudian saya merasa kalau misalkan saya nggak kerja itu kayak orang kerja itu sebenarnya harus seperti itu. Saya pikir waktu itu seperti itu ya. Nah, kemudian begitu saya kenal konsep the whole person concept ini, pola saya berubah. Oke. Ya, saya lebih santai. Saya nonton drakor, kemudian juga saya jalan-jalan memang dari dulu sih. Jalan-jalan emang saya suka kan. Tapi ini juga jalan-jalan bersama keluarga. Dan kemudian satu lagi Mbak, belajar. Oke. Karena dengan kalau misalkan gini, kita dulu kerja gitu ya. Kerja terus, tapi sebenarnya yang didapat cuma segini gitu kan. Dengan kita belajar, misalkan kita ngikutin MDRT Day, datang ke Global Conference ya. Sepertinya itu seperti buang waktu. Tapi itu bukan loh. Itu investasi untuk otak kita gitu ya. Jadi ketika kita melakukan semua itu, kita justru bisa upskill. Jadi kita lebih, mungkin ini bisa dengan cara seperti ini ya. Jadi semacam wawasan kita tuh lebih terbuka gitu Mbak. Gitu. Jadi apalagi kayak di FWD ini kan celebrate living ya. Contohnya kayak misalkan kita pergi jalan-jalan bareng FWD dan kemudian juga misalkan kita pergi ke Hive atau kita misalkan yang Elite Summit itu kan kayak disambutnya itu dengan bersenang-senang yang luar biasa gitu kan. Itu kayaknya seneng banget gitu.
Oke. Jadi begitu sih. Ada edukasinya juga ya Bu, Iya, education iya, ya. dan jangan lupa juga Mhm. ya tentu kita harus berdoa ya, karena Mhm. sebenarnya kan success is given. Mhm. Kita melakukannya hanya sebatas yang kita mampukan sekuat tenaga kita, nanti Mhm. hasilnya biar Tuhan aja yang menentukan. Luar gitu. biasa spiritual ya Bu. Terima kasih Ibu Mentari. Ibu Kathleen, bagaimana Ibu melihat the whole person concept itu Ibu? Kalau saya sih mungkin kan mengenal the whole person concept ini kan memang ada di MDRT ya. Mhm. Tapi saya merasa bahwa ketika saya justru terjun di dunia asuransi ini, Mhm. saya memang sudah melakukan hal itu sebenarnya. Oke, Gitu loh, karena Mhm. kalau kita dulu kita kerja sebagai karyawan, kita kan dari Senin sampai Jumat, Mhm. dari pagi sampai malam, Betul. iya kan, kita ada di kantor gitu ya, Mhm. di perusahaan gitu loh. Nah, tapi ketika saya terjun di dunia asuransi, saya merasa enak banget gitu ya Mhm. kerja di asuransi ini gitu loh. Mhm. Karena apa? Kita mempunyai waktu yang bisa kita atur, Mhm. ya kan? Kita mau kerja dari kapan sampai kapan itu terserah kita. Mhm. Tapi kita tidak melupakan kewajiban kita juga sebagai seorang istri, Mhm. sebagai seorang ibu, Mhm. itu bisa kita handle dengan baik gitu ya. Mhm. Dan saya juga punya satu prinsip dari hari Senin Mhm. sampai Jumat itu saya kerja, saya bertemu dengan nasabah. Mhm. Ketika hari Sabtu ini karena untuk agama saya di hari Sabtu gitu ya. Mhm. Di hari Sabtu itu saya mengutamakan hari itu untuk Tuhan. Oke. Seperti itu. Jadi saya tidak pernah mau menerima bertemu dengan nasabah. Jadi kalau Khusus ada di orang hari Sabtu. khusus untuk hari Sabtu. Jadi Oke. kalau ada nasabah mau bertemu dengan saya di hari Mhm. Sabtu, saya bilang saya tidak bisa karena saya mau Mhm. beribadah. Mhm. Jadi saya mengutamakan hal itu dulu Mhm. ya gitu ya. Nah, kalau hari Minggu saya lebih mengutamakan untuk keluarga Oke. gitu. Jadi hari Sabtu untuk Tuhan, hari Mhm. Minggu saya untuk keluarga saya. Oke. Dan selebihnya hari Senin sampai Jumat itu adalah untuk nasabah-nasabah saya. Oke. luar Jadi biasa. menurut saya tadi Ibu Mentari juga bilang bahwa di mana pekerjaan kita ini kan itu satu ini ya anugerah, satu berkat kalau kita bisa mencapai setiap target saya. Setiap target kita gitu loh. Mhm. Karena nggak mudah sih sebenarnya menjalankan di bidang ini gitu loh. Mhm. Karena kita harus kontak orang, Ya, kadang-kadang ya. ada penolakan, Mhm. kadang-kadang ada penundaan ya Mhm. kan. Mhm. Tapi kita menganggap bahwa penolakan itu bukan satu hal yang menjadi kita sakit hati, tidak. Karena kita punya satu prinsip bahwa kita membantu orang. Jadi ketika kita ditolak kita tidak sakit hati. Oke. Seperti itu sih. Oke, luar biasa ya. Jadi teman-teman passionate people gitu ya. Jadi kalau di MDRT itu kita punya the whole person concept gitu ya. Dimana ini adalah mendorong setiap agent dan setiap orang untuk memiliki kehidupan yang seimbang gitu. Karena hidup yang utuh itu hidup yang seimbang gitu ya. Bagaimana dia mengatur hubungannya dengan Tuhan yaitu spiritual gitu ya. Bagaimana dia menjadi agent yang profesional. Lalu dia education ya, meningkatkan kemampuannya gitu ya dengan belajar lagi dan segala macam. Family ada juga ya, bagaimana mengatur waktu dengan family. Jadi nggak kerja aja tapi kayak Pak Didi bilang tadi gitu ya, bagaimana mengatur waktu pulang nggak jam 1 pagi gitu ya. Bu Kathleen juga khusus hari Minggu buat family supaya hari Seninnya memulai pekerjaan dengan fresh gitu ya. Banyak lagi teman-teman kayak karir juga kayak Bu Mentari tadi education ya Bu ya. Karir juga gitu ya, karena setiap agent itu ya tidak stuck di situ-situ aja, tapi secara pencapaian, kemampuan dan semacam itu harus meningkat gitu ya. Jadi banyak sekali ya. Nanti deh kapan-kapan kita ngomongin the whole person secara utuh gitu ya. Bisa. Luar biasa Siap. ya. Siap ya. Luar biasa ya, kita udah ngomongin konsistensi gitu ya, pencapaian-pencapaian, pernah ambruk bangkit lagi, luar biasa ya. Nah, kalau nih teman-teman ya Bapak Ibu semua, kalau misalnya ada passionate people di luar sana pengen jadi agent, pengen jadi MDRT kayak Bapak Ibu gitu ya. Bisa gak sih di FWD? Oh, bisa banget Bisa. ya. Oke. Bisa Justru banget. sebenarnya di FWD itu tempatnya. Oke, Setuju. kenapa? Di FWD tempatnya? Iya. Mesti FWD. FWD. Kenapa dong. ya?
Kira-kira itu kenapa tuh, Pak? Banyak seperti MDRT Echoing. Support yang diberikan. Iya, Oke. support dari FWD juga ya Iya, kan betul. itu. Dan kemudian juga akan ada kelas-kelas, dilatih lah mulai dari awalnya dia masuk. Oke. Dan kemudian juga pengen misalkan rame-rame nih bawa temennya ke sini. Itu ada agent get agent, Mbak. Belum Setuju. jadi leader, tapi dia udah bisa dapat seperti OR gitu. Oh, jadi jangan pernah ragu karena nggak akan ditinggal sendiri gitu ya. Ada support-support yang dikasih dan segala Iya, macam. nggak cuman itu aja ya. Kak. Iya Oke. betul. Yang paling saya bilang FWD itu paling oke ya. Karena apa? Sangat mensupport kan agent-agentnya dengan bukan hanya dengan pelatihan-pelatihan seperti yang tadi, tapi kontes-kontesnya juga sangat menggiurkan juga, Oke. yang membuat kita semangat ya kan. Imbalan yang diberikan itu menurut saya sih oke banget lah. Belum tentu ada di luar sana. Luar biasa. Hanya ada ya. di FWD. Hanya ada di Income FWD. kita semua naik loh. Iya ya. Hanya ada di FWD. Jadi passionate people jangan ragu ya bagi teman-teman yang memang berkeinginan menjadi seorang agen asuransi dan mencapai level MDRT atau agen profesional, jangan pernah takut, bisa kontak ke FWD, bisa kontak ke kami nggak akan tinggal diam, kami akan benar-benar membuat teman-teman menjadi agen yang sukses melalui pelatihan, melalui leader-leader yang akan membantu teman-teman mencapai level yang baik, level yang tinggi dan income yang memuaskan. Baik, Bapak Ibu, ini kan kita udah ada di sesi akhir ya. Tapi sebelum kita pisah nih, aku mau tanya satu pertanyaan pamungkas. Wah ya, ini lebih ke untuk teman-teman kita ya, teman-teman agent kita gitu yang kemarin mungkin udah mulai aduh lelah deh gitu ya. Terus kepercayaan dirinya udah mulai menurun gitu ya. Nah tapi mungkin aja setelah dengerin podcastnya kita nih semangatnya tumbuh lagi gitu. Boleh dong Bapak Ibu pesan-pesannya buat teman-teman yang dengerin kita hari ini. Silakan Ibu. Aku. Boleh. Kathleen. Saya boleh juga. Jadi yang duluan mana nih saya? Kathleen. Kalau menurut saya agent yang sukses, agent yang menang, bukan dia yang mempunyai semangat yang tinggi, tapi dia yang tidak pernah berhenti. Jadi kalau kita kadang-kadang sebagai agent itu mungkin kadang-kala kita ada lelahnya, tapi ketika kita lelah, kita beristirahat sebentar. Ketika kita jatuh, kita bangkit lagi. Tapi yang paling penting kita jangan menyerah dalam segala keadaan, sehingga kita tetap bisa menjalankan pekerjaan ini dengan baik. Seperti itu. Dalam banget ya Bu Kathleen ya. Oke, bagaimana Bu Mentari? Boleh dong kasih pesan-pesan buat teman-teman. Iya, kalau menurut saya gini. Oke, saya cuma mau pesan aja buat passionate people, passionate agent di luar sana ya, yang mungkin misalkan nih merasa saya harus gimana ya. Tapi saya pengen sukses nih gitu ya. Saya pengen jadi MDRT. Nah, kita semua kenal nggak dengan The Beatles? Mbak Eva kenal nggak? Kenal ya. Nah, dia dulu The Beatles itu pada saat sebelum dia boom menjadi sangat terkenal, dia tuh melakukan pentas yang setiap malam itu di kota di Hamburg. Hamburg bener namanya apa? Hamburger gitu. Hamburg, Jerman ya. Dan dia latihan di situ terus-menerus, bukan di sebuah panggung yang besar. Tapi di panggung yang kecil yang nggak ada yang nonton. Nggak ada yang nonton, dia terus main. Itu terus-terusan selama bertahun-tahun. Sehingga dia ahli. Nah, ketika akhirnya dia tertangkap dengan seseorang yang bisa mengorbitkan dia, keahlian dia udah terasah. Nah, itu yang disebut dengan prinsip 10.000 jam. Nah, kalau kita mau berkualitas, kita mau profesional, sebaiknya kita juga latihan. Kayak saya juga sering ya ngomong ke tim saya, jangan putus asa kalau misalkan orang gak closing nih. Kayak tadi kan Dedi ngomong ya, ada penolakan 100 kali. Kalau saya menganggapnya itu adalah latihan. Latihan terus menerus sampai akhirnya kita tuh
anggapnya tuh kayak kaset rusak. Ya, kaset rusak itu kalau ngomong tuh ya kan muter terus gitu kan. Tapi itu karena kita udah tahu gitu loh. Nah, ketika kita sudah sampai di tadi itu 10.000 jam, yakin pasti, nggak pasti sih. Maksudnya itu 90% bisa berhasil. Kenapa saya bilang 90%? Karena sisanya milik Tuhan tentunya ya. Gitu. Jadi bergerak terus Iya. ya. Siapkan diri, keberuntungan pasti akan datang. Yang penting jangan berhenti. Jangan berhenti. Iya, dan latihan. Itu tadi kan latihan ya. Jadi 10.000 jam kita latihan, training, belajar, buka pinter, ikut macem-macem, mungkin podcastnya FWD, podcastnya di luar sana yang mengenai bagaimana untuk melayani, bagaimana untuk belajar produk. Nah, akhirnya nanti kita akan bisa. Oke, terima kasih. Bagaimana dengan Pak Dedi? Bagi saya, bisnis asuransi itu adalah bisnis seumur hidup. Mengapa? Karena kita melayani orang selama hidupnya. Ya, oleh karena itu, saya selalu mengatakan kepada teman-teman bahwa bisnis asuransi adalah seperti mesin diesel. Kita mencapai ya tahap demi tahap dengan baik. Ya, sampai akhirnya nanti menjadi luar biasa. Nah, ada yang mengatakan bahwa pada saat saya bergabung menjadi agen asuransi, dalam 2 tahun saya tidak mencapai, itu berarti bukan jodohnya saya. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa di tahun-tahun selanjutnya itu merupakan tahun panennya mereka. Nah, dan saya selalu mengatakan kepada teman-teman pada saat mereka sedang turun motivasinya, saya selalu bilang kepada mereka, the best is yet to come. Kenapa? Karena yang terbaik belum kamu lihat, makanya kamu tidak tahu. Tapi kalau kamu bertahan dan terus menjalani aktivitas kamu seterusnya, yang terbaik itu akan datang. Contohnya, kita bisa melihat sisi dari luar biasa dari Bu Kathleen dan Bu Mentari yang sudah mencapai apa yang mereka inginkan. Jadi, harusnya adalah bagaimana kita menjalani aja prosesnya itu dengan senikmat mungkin, karena pada saatnya nanti kita akan mencapai yang terbaik dari kita. Oleh karena itu saya selalu mengatakan setiap kali, jadikan tahun ini tahun terbaik Anda. Terima kasih. Terima kasih Pak Dedi ya. Terima kasih Pak Dedi ya, Bu Mentari, Bu Kathleen, luar biasa. Semoga pesan-pesannya ini tersampaikan dengan baik ya bagi passionate agent dan passionate people yang mendengar, karena pesan-pesan ini nggak cuma semerta hanya disampaikan, tetapi memang berdasarkan pengalaman pribadi berpuluh-puluh tahun yang lalu hingga Bapak Ibu berada di posisi saat ini. Terima kasih Bu Mentari, Pak Dedi, Bu Kathleen untuk kehadirannya hari ini. Sampai jumpa nanti kita di sesi-sesi berikutnya. Oke. Makasih juga. Terima kasih. Bye. Dari obrolan kita hari ini, kita belajar bahwa MDRT tidak dibangun dari momen besar, tetapi dari hal-hal kecil yang dilakukan berulang kali. Motivasi bisa datang dan pergi, tapi konsistensi adalah keputusan yang kita ambil setiap hari. Di FWD kita percaya bahwa asuransi bukan hanya soal angka, tapi soal rasa aman dan rasa masa depan yang lebih baik. Dan melalui konsistensi agen, kita perlahan mengubah cara pandang orang melihat asuransi. Untuk kamu yang hari ini masih berproses, ya mungkin kamu lelah, tapi kamu tetap memilih hadir dan tetap menjalankan profesi ini. Tenang, kamu tidak tertinggal. Semangat terus, jalan terus, terus konsisten, karena proses yang kamu jalani hari ini sedang membangun hasil terbaik untuk kamu capai dan kamu dapatkan esok hari. Terima kasih passionate people telah menyimak, dan akhir kata, PT FWD Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Let's celebrate living! FWD